Guys, aku bukan pencinta drama Korea. Kalau aku nonton drama Korea itu drakornya pasti udah bagus banget. Trust me. Aku lebih suka Bollywood. Tapi aku waktu lihat review, waktu lihat bannernya dan lihat judulnya ini di Netflix, aku tuh udah langsung, wow, film ini sepertinya menggugah hatiku, menggugah hasratku ini menonton. Nah, langsung aja untuk judul dramanya sendiri adalah Hi, My Mama. Ada yang udah nonton? Udah nonton? Kalau udah nonton berarti sama. Tapi kalau udah nonton juga nggak apa-apa, dengerin. Mana tahu kita bisa berbagi ilmu. Sedikit cerita mengenai drama ini. Jadi sebenarnya dramanya tuh agak konyol karena ceritanya tuh agak-agak nggak mungkin gitu. Soalnya ini adalah cerita, dari judulnya kita bisa tahu ya, dari hi terus bye mama, terus kayak nyapa terus bilang goodbye untuk si ibunya. Jadi cerita ini adalah cerita seorang perempuan yang dia tuh kecelakaan waktu hamil, lagi mengandung. Ya, mengandung bayi ya, bukan mengandung lemak-lemak kayak aku gitu. Jadi dia kecelakaan waktu lagi mengandung, terus dia meninggal, nggak bisa diselamatkan waktu kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, akhirnya cuman selamat si anaknya. Nah, singkat cerita, si perempuan ini tuh jadi hantu. Mulai dia meninggal dan jadi hantu, terus akhirnya dia ikutin tuh tiap hari suaminya ngeliatin anaknya selama 5 tahun, guys. Bayangin tuh 5 tahun dia ngeliat suaminya sedih-sedih, tiap hari merana, menyalahkan dirinya sendiri. Dia ngeliat suaminya akhirnya trauma sama meja operasi. Dia ngeliat anaknya tumbuh terus dirawat sama orang lain gitu kan. Nah, selama 5 tahun itu dia ngikutin keluarganya, ngikutin mamanya kemanapun dia pergi. Nah, singkat cerita, dia tuh akhirnya jadi hantu yang sedih. Kenapa sedih? Karena dia melihat semua orang yang ditinggalkannya itu sedih. Mulai dari orang tuanya, suaminya, anaknya, adiknya, dan sampai teman-temannya juga sangat-sangat sedih. Best friend-nya, Cinggu, ya. Dalam perjalanan dia jadi hantu selama 5 tahun itu, banyak scene dalam drama ini tuh bikin kita tuh jadi bercucuran air mata gitu loh. Nangis sedih, karena aku sih terbawa suasana ya. Nggak tahu memang gue terlalu bucin atau memang gue orangnya baperan, gue juga nggak tahu. Tapi memang itu bikin aku tuh nangis berulang kali. Kayak sesek banget gitu loh ngelihat. Bayangin kita tuh waktu jadi hantu udah nggak bisa menyentuh orang yang kita sayang, tapi ngelihat mereka tuh sedih terus. Bawaannya tuh kayak pengen meluk mereka, tapi udah nggak bisa disentuh, untouchable gitu kan. Terus bawaannya belum lagi pengen kayak udah nggak apa-apa, jangan nangis dong, ada aku di sini, tapi mereka nggak bisa dengar. Sedih banget dong. Setelah dia berkeliaran jadi hantu yang sedih selama 5 tahun, di filmnya itu ditunjukin bahwa dia tuh kayak marah-marah gitu loh sama Tuhan. Kenapa sih gue harus menjalani hidup seperti ini? Apa sih yang salah dari gue? Kenapa harus gue yang melewati ini semua gitu? Kenapa sih harus gue yang menjalani ini semua gitu? Akhirnya dia marah-marah gitu. Terus tiba-tiba datanglah petir-petir, terus hujan-hujan, petir-petir. Gak tau hujan gak ya? Petir doang kayak. Jadilah petir-petir itu, terus tiba-tiba dia tuh bim, salah bim, abrakadabra, dia hidup, gengs. Bayangin, hidup lagi dia loh. Iya, aku pun bingung, nggak tahu aku kayak mana ceritanya. Hidup lagi lah dia. Nah, setelah dia hidup, ceritanya dia kayak hore aku hidup. Akhirnya dia pergi makan, terus ketemulah di satu, gua nggak tahu karnaval atau di jalan gitu, ketemu papasan sama suaminya. Oh iya, gue mau kasih tahu, suaminya udah nikah lagi. Sedih, kurang sedih apa coba? Suaminya udah nikah lagi. Dan akhirnya dia pergilah ke salah satu dukun. Gue nggak tahu ini dukun apa namanya. Dia pergi ke satu dukun, terus dia nanya,
kok gue bisa hidup lagi. Nah akhirnya dikasih tahu bahwa dia tuh kayak dikutuk, atau mungkin si dewanya tuh kesel sama dia karena dia marah-marah gitu loh. Akhirnya dia hidup lagi. Nah, tau gak, scene pertama yang bikin gue terharu abis dia hidup lagi adalah scene dia meluk anaknya. Kayak mana lah kalau kita udah mati terus tiba-tiba ada yang ngelihat kita hidup lagi. Aku pun kalau kulihat orang kayak gitu takutnya aku, ya nggak? Nah akhirnya semua orang ketakutan tapi happy gitu, kayak nggak percaya tapi happy gitu. Tapi happy ngelihat dia kembali lagi. Cuma di lain sisi mereka juga sedih karena dia tuh kembali tapi nggak bisa kembali ke tempatnya semula karena suaminya sudah menikah, anaknya juga dirawat sama perempuan lain. Nah perempuan yang rawat anaknya ini jangan salah, baik banget. Jadi kayak tadinya tuh aku berekspektasi bahwa ya Tuhan biarkan dia kembali sama anaknya gitu, tapi karena ngelihat perempuan yang nikah sama si suaminya ini, ya dia memang suka sih dari dulu, tapi dia dengan rela hati mau menikah sama laki-laki itu, merawat anaknya dari kecil, dan si hantu itu ngeliat gitu. Itu yang bikin aku terharu. Nah tadinya aku tuh berharap kayak udahlah biarin aja dia hidup lagi, terus aduh tapi kasihan juga karena si wanita ini baik. Nah, akhirnya aku dibikin ikutan galau nih sama drama ini, dibikin kayak duh ini nanti endingnya kayak gimana sih, gemes gitu. Drama ini tuh banyak banget scene-scene yang bikin nangis bawang. Jadi kan banyak tuh pemeran-pemeran di luar pemeran utama, tapi banyak juga scene-scene yang bikin kita menguras emosi gitu kan. Banyak bikin sedih deh pokoknya gitu ya. Setelah dia hidup terus mengetahui dia tidak bisa kembali ke posisinya yang dulu, akhirnya pas dia ketemu suaminya kaget, terus dia bilang kenapa lu bisa hidup lagi, akhirnya dia berbohong. Terus tahu nggak, dia untuk bisa ketemu sama anaknya tiap hari, dia tuh akhirnya melamarlah jadi tukang masak di sekolahan anaknya supaya bisa lihat anaknya tiap hari. Jadi alur ceritanya intinya adalah si hantu yang sedih tadi ini hidup kembali, tapi setelah dia hidup kembali dia juga sedih karena dia nggak bisa memiliki kehidupan yang waktu dia hidup dulu. Jadi nggak bisa punya kehidupan yang dia inginkan lagi, tapi dia happy bisa menyentuh anaknya, menyentuh orang yang dia sayang, terus memeluk. Terus dan yang paling bikin kaget adalah kan di scene awal tuh dikasih tahu bahwa kayak dewanya tuh marah gitu ya, karena dia marah-marah sama dewa, akhirnya dikabulin tuh dia hidup lagi. Ternyata yang bikin dia hidup lagi adalah doa mamanya. 3 tahun apa 5 tahun ya? Mamanya tiap hari ke kuil. Jadi dia berdoa sama dewa atau sama Tuhan supaya dia tuh dikasih kesempatan untuk melihat anaknya sekali lagi saja. Tolong ya dewa, kasih aku kesempatan untuk bertemu anakku sekali lagi saja.
gitu dia bilang. Dan di akhir-akhir cerita dikasih tahu bahwa memang ya doa ibunya itu yang membuat dia hidup kembali, nggak ada yang lain gitu. Setelah dia sadar dia nggak bisa kembali ke posisinya, dan setelah dia sadar waktu yang dia punya dari yang tadi hukuman selama kalau nggak salah 49 hari ya, kalau nggak salah sama 49 hari itu dia dihukum. Akhirnya dia mulai berpikir untuk menggunakan sisa waktunya dengan sebaik-baiknya. Dia mulai melakukan hal-hal yang dia belum lakukan. Dia mau akhirnya pergi sama temennya berkemah, terus dia mau bawa anaknya jalan-jalan sama suaminya yang udah jadi suami orang gitu kan. Terus dia makan sama keluarganya, terus dia peluk mamanya waktu malam tidur dan bilang kamu nggak boleh sedih lagi gitu. Nah di scene akhir juga dikasih tahu bahwa akhirnya semua orang tahu bahwa selama 5 tahun setelah dia meninggal dia tuh setiap hari ngeliatin orang-orang yang dia sayang, dan betapa menyesalnya mereka selalu bersedih gitu. Mereka tuh sangat menyesal karena dengan mereka bersedih atas kepergian si perempuan ini, akhirnya membuat si perempuan ini sedih juga. Jadi nggak bisa kayak naik ke surga gitu ya, pergi ke atas tuh bahasa mereka lah, gue nggak ngerti kan. Akhirnya nggak bisa bikin perempuan ini naik ke surga karena yang ngelihat semua orang sedih gitu. Nah, apa yang bisa aku dapat dari film ini, dari drama ini? Jadi menurut aku setelah nonton ini aku sangat-sangat aku punya pemikiran bahwa kita benar-benar nggak tahu kapan kita dipanggil gitu. Kita benar-benar nggak tahu seberapa banyak waktu yang kita punya. Terus di sini ini juga dikasih tahu ya, jadi betapa si istri atau si suami, si perempuan dan suaminya ini tuh sangat menyesal karena waktu mereka hidup, waktu mereka bersama seringkali memperdebatkan hal-hal kecil, seringkali tidak menghargai momen, seringkali meributkan hal-hal sepele gitu. Jadi pesan dari film ini adalah gimana caranya supaya kita hidup setiap hari menjadi pribadi yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan menganggap bahwa ya hari ini adalah hari terakhir kita di bumi. Dan ya kalau kamu dibilang sama misalnya Tuhan nih bisa ngomong ya sama kamu, dibilang today is your last day in this world, terus kamu bakal apa? Ya kamu bakal melakukan yang terbaik kan. Dan di sini ini juga dikasih tahu ya, kayak ya biasa kan orang kalau dibilang hari terakhir kan biar kayak YOLO gitu kan, you only live once gitu. Gue mau melakukan sesuatu yang gue nggak pernah lakukan, kayak gue mau heboh, gue mau party, misalnya gue mau dugem gitu. Di film ini tuh nggak ditunjukin gitu, bahwa sebenarnya waktu kalau kita tahu waktu kita sedikit, kita bakal cherish, kita bakal menghargai momen-momen kecil sama orang-orang yang kita sayangi. Lebih misalnya sekedar kayak maskeran bareng, sekedar makan malam bareng, sekedar ngobrol, ketawa, berpelukan. Ditunjukinnya bahwa momen-momen sederhana inilah sebenarnya yang sangat penting gitu loh. Nah jadi pesan pertamanya itu bahwa hiduplah seakan-akan hari ini adalah hari terakhirmu di bumi gitu. Yang kedua yang aku dapat dari film ini adalah seorang ibu atau mama itu adalah orang yang paling sayang dan kayaknya paling susah kalau kehilangan anaknya. Ya jadi terlihat banget dari film ini bahwa bayangin ya, aku tuh gak kebayang ya, orang tuh bisa tiap hari secara konsisten dia pergi ke kuil hanya untuk bilang, Tuhan tolong aku mau lihat anakku sekali lagi aja, tolong Tuhan gitu kan. 5 tahun every day dia melakukan itu.
Dan itu menurut aku keren banget sih. Itu kalau bukan kekuatan cinta apalagi coba namanya. Jadi berbanggalah kalian wahai wanita-wanita yang akan menjadi seorang ibu atau seorang mama, karena kita tuh punya cinta yang luar biasa gitu loh ya. Bisa memberikan cinta sebanyak itu gitu loh di dunia ini. Itu satu anak loh, belum anak-anak yang lain gitu. Terus selanjutnya adalah boleh serakah. Di film ini dikasih tahu bahwa sebenarnya kan kalau kita agak egois gitu ya kan, itu kan laki gue gitu kan, itu kan suami aku, harusnya aku yang berhak tinggal di dunia ini sama dia gitu. Ya memang ya beginilah kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kita tuh nggak akan selamanya hidup di bumi ini, nggak akan selamanya hidup di dunia ini. Hidup ini bukan milik kita, ada Tuhan yang punya kontrol, yang mengatur segala sesuatunya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya melakukan yang terbaik. Jangan sampai istilahnya, aku percaya sih kalau kita bakal menjadi roh ketika kita meninggal. Dan kalau misalnya aku nonton film itu kayaknya serem banget, kalau kayaknya banyak banget hal yang belum aku lakukan dan sangat-sangat menyesalinya gitu loh. Makanya aku tuh setiap hari akhirnya dari film ini aku belajar untuk menghargai momen-momen kecil. Aku belajar untuk akhirnya selalu semangat setiap hari, belajar untuk lebih belajar untuk mengatur prioritas aku. Ya walaupun selama ini memang keluarga adalah prioritas utamaku, tapi aku pengen punya lebih banyak waktu sama mereka. Aku pengen melakukan hal-hal yang belum aku lakukan. Just in case today is my last day. Ya, jadi siapa tahu hari ini adalah hari terakhirku, so aku mau lakukan yang terbaik. Jadi kalau aku jadi hantu, aku mau jadi hantu yang happy gitu loh. Oke, di sini tuh setelah selain kita nggak boleh egois, ya hidup ada masanya guys. Jadi kita harus merelakan kehidupan ini kepada Sang Empunya kehidupan. Dan ya begitulah. Sekian review aku dari film Hi Bye Mama. Jadi ending film ini ditutup dengan mamanya akhirnya setelah dia melakukan semua hal yang dia ingin lakukan, setelah dia mengerjakan apapun yang dia inginkan, dia akhirnya berpamitan sama orang-orang yang dia sayang. Satu-satu dipeluk, satu-satu bilang saya pamit ya, kamu jangan sedih lagi. Dan yang scene yang bikin paling mewek tuh waktu dia peluk anaknya. Terus dia bilang, anakku, tumbuhlah menjadi anak yang baik, berbahagialah gitu. Terus anaknya bilang, anaknya tuh di scene ini tuh jarang ngomong. Terus anaknya akhirnya di scene itu bilang, selamat jalan ibu, selamat jalan mama. Ayo, ini banget. 사오야, 예쁜 우리 사오. 신나게 살아줘. 웃으며 살아줘. 다음 생에도 꼭 엄마한테 와. 알았지? 잘 가, 엄마. Ini memang cuma film, tapi aku ya kurang lebih itulah poin-poin positif yang bisa aku pelajari dari
drama ini. Itulah poin-poin positif yang mungkin aku selalu bisa belajar untuk melakukan hal yang terbaik setiap hari, karena aku tahu waktu aku mungkin gak banyak. Aku tahu bukan aku yang punya kehidupan ini, ada yang lebih besar di atas sana yang mengatur kehidupan ini. So kalau kalian masih penasaran dengan filmnya, aku sangat rekomen sih film ini. Ya rekomen bukan karena nangis-nangisnya ya, tapi rekomen karena memang pesannya tuh banyak banget dari film ini. Ya silahkan tonton sendiri, silahkan nikmati, dan semoga kalian mendapatkan inspirasi yang sama seperti yang aku dapatkan dari film ini. Dan semoga kalian selalu bertumbuh menjadi orang-orang yang bijaksana dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bersama aku Vina Purba, sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye-bye!